Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ini hari ini saya tidak tahu alasan apa yang berlatar belakangi kita membahas tentang kedaulatan Tuhan hari ini. Tapi judulnya memang tentang kedaulatan Tuhan. Hanya biasanya di PDPA dikasih natsnya. Tapi untuk ini enggak dikasih natsnya. Oleh karena itu saya pilih salah satu nats tentang kedaulatan Tuhan itu dari Roma 9 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Oke, ini dia. Boleh kita membaca bersama-sama? 1, 3. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Sangat tahu ilustrasinya ya, sangat sederhana dipakai oleh Paulus membicarakan tentang kedaulatan Tuhan. Tanah liat ya. Tanah liat yang kalau kita belajar tanah liat ya sesungguhnya itu ya diinjak-injak aja begitu, ada di mana-mana. Tapi kemudian akhirnya ada seseorang yang datang punya ahli, lalu kemudian akhirnya dia ya kan dia ambil tanah liat itu, lalu kemudian di biasanya gitu udah tau lah prosesnya, diambil, ada yang diambil ada yang enggak. Ya enggak semua diambil. Pertanyaan, yang menentukan yang ambil siapa? Ya dia. Lalu kemudian akhirnya diambil, lalu diinjak-injak dengan kaki atau mungkin dengan alat tertentu, lalu sampai halus. Akhirnya dia mulai membentuk sesuai dengan apa yang dia mau. Itu udah tahu nih itu ya. Sehingga nggak tahu ada di sini nggak satu benda khusus. Oh ini nih, ini ada di sini, ada satu di sini di PDPA, tapi sebagian di istana, di KN nanti. Nah siapa yang menentukan? Ya dia. Nah, kira-kira itu mungkin konsep sedikit gambaran apa yang dibilang dari nats ini. Sebenarnya kalau kita baca pasal ini pertanyaan Paulus sebenarnya tentang nasib orang Israel. Semua orang kok udah diselamatkan, kan gitu. Kalau kita belajar Roma, semua orang sudah diselamatkan. Orang Yunani udah diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Tapi orang Yahudi kok masih lambat-lambat, masih belum selamat itu. Padahal mereka adalah paksa pilihan. Lalu nanti jadi apa ini? Kan gitu pertanyaannya. Tapi Tuhan mulai menjawab tentang kedaulatannya. Ya mereka tetap orang pilihan. Tak bisa diganggu-gugat itu. Tentang bangsa, tentang tanah, tentang banyak hal. Jadi saya sebenarnya selalu bilang gini, termasuk apakah tanah itu sekarang bisa diambil? Berapa penduduk Israel? Gak ada sampai 20 juta ya di sana, paling 10. Sekelilingnya banyak bangsa. Bahkan saya masih ingat cerita tahun 1948. Jumlah mereka hanya 6 juta. Lawannya 150 juta. Kalah? Oh tidak. Malah makin luas. Diulang lagi nanti tahun 68. Diulang lagi tahun 73. Bahkan Mesir kapok itu. Gak mau menyerang lagi karena apa? Perang tahun 73 malah Gurun Sinai direbut oleh Israel. Hukum perang apa? Ya kalau menang diambil kan, itu miliknya.
Jadi sejak itulah akhirnya Anwar Sadat bikin perjanjian Camp David. Gak mau aku lagi melawan Israel ini, kira-kira gitu. Oke gitu. Jadi saya bilang selalu, jangan, saya tidak suka. Oke, Bapak Ibu sekalian jangan sampai keliru. Saya ini pro Israel. Keliru juga ya. Tidak semua yang dibuat oleh Israel itu benar. Oke. Tetapi tentang apa yang ditentukan oleh Tuhan, tentang tanah itu tak ada yang ngambil. Saya berani bertaruh. Saya bilang, ya jangan dikutuki bangsa itu, walaupun mungkin negosiasi aja, kira-kira gitu, berdamai aja. Jangan dikutuki, karena saya masih yakin tuh berlaku tuh bahwa siapa yang ngutuk engkau akan kutuk. Jadi saya selalu berdoa untuk bangsa ini. Jadi ini kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, panjang lebar boleh kita diskusi lah tentang satu saat tentang Yerusalem. Bahwa di situ juga nanti tadi dibicarakan tentang yang terakhir ya, permata yang terakhir, kapankah Yesus akan datang? Udah tahu di mana datangnya? Kedua kali di mana? Ya sudah, jelas kok itu. Kisah Para Rasul pasal 1, sebagaimana engkau melihat dia naik ke surga, demikian juga dia kan. Zakaria pasal 14, dia pun akan menginjakkan kakinya di bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah dua. Itu bisa diganggu gugat? Siapa yang bisa? Nggak ada. Nah, satu saat barangkali kita bisa berbicara. Tapi ini konteksnya bangsa Israel. Memang mereka sampai sekarang belum percaya, tapi mereka, hak mereka sebagai bangsa yang istimewa itu tidak ada yang bisa menggugatnya. Walaupun saya tahu ada teologi yang agak berbeda dengan yang saya pikirkan, tapi bolehlah kita nanti berdiskusi seperti itu. Nah, mari kita masuk pada intinya. Oke, kok kenapa? Tidak adakah? Oke. Oh, oke ya. Nah, kira-kira saya sebenarnya pinjam kata ini, kedaulatan Allah apa artinya? Allah sebagai oknum yang kudus, pertama-tama itu dia kudus, lalu maha murah, bijaksana, serta maha kuasa menjalankan pemerintahan yang berdaulat atas alam fisik, atas dunia marga satwa dan tanaman, atas bangsa-bangsa di bumi, dan atas setiap orang secara pribadi. Wih, hebat ya. Mungkin nanti bisa kita sampai ke situ. Nah, kira-kira, bagaimana mendefinisikan? Saya berpikir begini, kedaulatan Tuhan itu dapat digambarkan seperti ini. Ini sebenarnya ada batasnya ya. Harusnya nggak ada pinggirannya, kira-kira gitu. Tapi nggak tahu mau bikin di dunia ini kan nggak ada yang tidak boleh ada pinggirnya kan, betul? Betul nggak? Horizon sampai kita pun selalu ada pinggirnya. Jadi saya tidak tahu bagaimana menggambarkan yang tidak ada pinggirnya. Jadi tapi sebenarnya kotak yang putih ini adalah tak terbatas sebenarnya. Tidak ada kotak yang terbatas. Itu adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Lalu kemudian wilayah manusia di mana? Ini yang bulat ini. Jadi gambar ini, jadi kalau dibilang manusia punya kehendak, iya. Tapi dia hanya sebatas garis ini. Nah, saudara bisa memilih laki-laki atau perempuan menjadi istri dan suamimu. Itu di wilayah sini. Memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di mana? Boleh? Boleh di sini. Tetapi pada saat kamu tidak memilih Yesus, kamu tidak bisa menentukan konsekuensinya. Jadi jangan bilang gini, saya tidak mau memilih Yesus tapi saya tidak mau ke neraka, gitu kira-kira gitu. Gak bisa. Jadi kamu masih punya wilayah di sini untuk iya dan tidak waktu Yesus berdiri di situ.
Tapi pada waktu kamu akan dosamu diampuni atau tidak, itu bukan wilayahmu. Kamu dijadikan anaknya atau tidak, itu bukan wilayahmu. Pada waktu kamu masuk ke surgamu nanti, kira-kira jangan bilang gini, aku mau masuk surga, kenapa rupanya? Yesus bilang apa? Enggak boleh. Tapi kamu boleh memaksa, saya harus. Enggak bisa. Kamu sudah melewati batasnya, enggak bisa karena kamu terbatas. Demikian juga banyak hal, pekerjaan kita bisa memilih di sini. Bisa kita memilih pekerjaan, lagi-lagi bisa memilih mau makan apa, minum apa, masih banyak yang bisa kita pilih di situ. Nah, kembali kita ke Taman Firdaus. Ini boleh kamu makan, tapi ini tidak boleh kamu makan. Nah, dia masih boleh nggak memakan yang dilanggar itu? Masih, karena itu masih wilayah di sini. Tetapi tentang bolehkah saya tetap tinggal di Taman Eden ini? Gak bisa. Tuhan bilang it's enough. Keluar, get out. Nah itu jadi berarti pilihan manusia sangat terbatas. Nah, kira-kira gitu gambaran antara kedaulatan Allah dan pilihan. Jadi nggak ada keseimbangan antara pilihan Allah dengan pilihan manusia. Tidak ada keseimbangan antara ketentuan manusia dengan ketentuan Allah. Kita hanya terbatas. Kira-kira gambaran sederhana itu seperti ini. Bisa diperluas lagi, banyak lagi. Nah, mari kita coba melihat lagi berikutnya. Nih. Kedaulatan Allah itu berkuasa di atas alam fisik, itu dari definisi tadi ya. Matahari, angin, kilat, hujan, air dan lain-lain. Yang pokoknya semua yang fisik. Dia yang menentukan angin ini ada atau tidak. Mau matahari besok terbit, dia menentukan, dia mengatur itu. Jadi tidak ada hak kita untuk bilang apa, besok dalam nama diriku sendiri matahari tidak terbit besok gitu. Sebesar apapun imanmu, sekalipun imanmu lebih besar daripada biji sesawi, tetap nggak bisa. Tetap besok sesuai dengan ketentuan Tuhan, sebelum kiamat pasti besok terbit matahari dan itu adalah wilayahnya Tuhan. Angin berhembus itu wilayahnya Tuhan. Air ada, hujan itu ketentuannya Tuhan. Jadi dia dan lain-lain, kira-kira begitu. Lalu wilayah lain adalah Allah berkuasa atas tanaman dan hewan. Itu ayat-ayatnya sebenarnya banyak ya. Dia berkuasa atas semua itu. Burung terbang, ikan berenang di laut dan sebagainya, itu adalah ketentuan Tuhan dan semua hal. Lalu kemudian Allah berkuasa atas bangsa-bangsa di bumi. Kita pikir seperti ada semacam bangsa yang disebut dengan bangsa superpower gitu ya. Ya betul, di dalam satu batasan lagi tadi. Dan memang kita kadang-kadang nggak bisa pahami juga bagaimana satu bangsa seperti di Timur Tengah tertentu, di mana ada gereja dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kok bisa gini. Nah pertanyaan, seolah-olah Tuhan seolah-olah Tuhan tidak berkuasa melindungi orang yang beriman. Nah ini pertanyaan besar ini. Seperti terjadi di negara ini kan, ada gereja yang dibakar, ada persekutuan yang ditutup, ada gereja yang tidak boleh ada izinnya. Nah pertanyaan kita, apakah Tuhan masih punya kuasa atas bangsa ini?
sangat jelas bahwa Allah masih tak berkuasa. Hanya lagi-lagi kita ke sini. Dalam suatu batasan tertentu Allah masih mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Tetapi saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan satu bangsa pun melewati wilayah yang Tuhan sudah tentukan. Lalu kemudian ini Allah berkuasa atas hidup seluruh manusia. Kelahiran tanggal berapa Bapak Ibu sekalian lahir? Siapa yang nentuin? Bapak atau mama? Atau ada di antara kita, apalagi sekarang ada modern juga ini, sudah ada yang bisa menentukan kapan dia lahir dengan operasi sesar misalnya. Sudah dipilih, pokoknya anakku tanggal 17 Agustus katanya. Oke. Nah itu wilayah, tapi lagi-lagi itu masih ada di wilayah pribadi tadi, bulatan itu. Tetapi tentang keberadaanmu ada. Tetap Tuhan yang membuatnya. Kamu nggak bisa memilih menjadi orang. Ya Ibu Leni nggak bisa memilih jadi orang Batak ya, maaf. Sudah ditentukan jadi orang Timur. Saya juga sudah ditentukan sebagai orang Batak Toba, sebagai bangsa Indonesia. Itu sudah ditentukan. Itu nggak ada pilihan kita. Nggak mau aku misalnya waktu di kandungan, pokoknya aku nggak mau jadi orang Batak Tuhan ya gitu. Nggak bisa. Tetap aja marsuhi-suhi bohina, gitu kan? Tetap. Kira-kira gitu. Jadi itu adalah semua sudah ditentukan. Atau gimana? Masih mau dipertanyakan itu? Enggak lah. Hanya saja saya katakan banyak yang tidak bisa kita pahami apa yang terjadi kepada kita maupun kepada orang tertentu, tapi itu di dalam apa? Tadi akhirnya kalau kita belajar ke definisinya, itu atas apa? Di mana bijaksananya? Contoh, persis namanya, gelarnya Rasul. Siapa itu? Yakobus dan Petrus. Betul ya? Sama-sama Rasul. Sama-sama melayani di Yerusalem. Sama-sama orang Yahudi. Tapi pada waktu dua-duanya ditangkap, dua-duanya dimasukkan di penjara. Lalu, tapi pertanyaan yang paling menggelitik saya adalah Petrus dilepasin melalui automatic door pertama di dunia, langsung terbuka gitu kan. Tapi malah justru dalam peristiwa yang sama Yakobus, lalu kita mulai pertanyakan kan, di mana keadilanmu Tuhan, kan gitu. Karena itu juga saya tanya dulu sama bapak saya, Pak, Bapak dulu kenapa enggak tinggal di Medan dulu, kok jadi Dolok Sanggul, apalagi di desa kayak gini? Ya, dia bilang kalau aku dulu di Medan, kau enggak ada, katanya pula itu. Oh, kira-kira begitu kan? Nah, tapi itu pertanyaan, bisa itu kebijaksanaannya? Tapi pertanyaan saya, bisa enggak kita pahami kebijaksanaannya itu? Ya tidak. Kembali kita ke nas tadi, dapatkah tanah liat mempertanyakan kenapa aku dibuat begini, kenapa dibuat begini? Itu haknya siapa? Haknya dia. Tetapi di dalam kebijaksanaannya dia tidak pernah lepas dari mana? Tidak pernah lepas dari kekudusannya, tidak pernah bisa lepas dari maha murahnya dan yang lainnya.
Jadi memang itu hak, itu kekuasaannya atas semua yang kita bicarakan tadi. Oke, berarti kok bisa langsung kesimpulan? Kok hilang ini? Saya kok khawatir saya itu di mana itu? Berarti teksnya berbeda. Nah, itu kedaulatan juga itu. Oke, saya nggak tahu kenapa hilang sebagian. Ya, harusnya nggak begitu. Oh, oke, betul itu. Oke, berarti ada bukan salah saya rupanya. Oke. Nah, mari kita lihat. Karena salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan kita sesuai dengan itu, bagaimanakah kita sebagai orang beriman menanggapi kedaulatan Tuhan itu? Kan gitu, sikap kita atau apapun. Satu, kita orang beriman harus meyakini atau mempercayai bahwa kita ada karena Tuhan yang membuat kita ada. Nah, berarti syukurilah ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang membuat kita ada, nggak ada. Kalau Tuhan tidak membuat bangsa ini ada, nggak ada. Berarti itu ada karena Tuhan. Yang berikutnya adalah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Kita juga diselamatkan. Nah, saudara tadi kalau Pak bertanya apa yang perlu disyukuri, salah satu yang paling utama adalah bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum nenekmu ada, sebelum opung-opungmu ada, kamu sudah dipilih untuk diselamatkan. Tahu mengerti arti dipilih? Yang harus disyukuri? Rupanya saya ini dipilih Tuhan sebelum saya memilih Dia. Bahkan sebelum saya ada. Konsep pilihan adalah kalau kita dipilih untuk salah satu, ini misalnya dipilih oleh negara untuk nanti menjadi salah, atau anak kita, nggak mungkin kita ya, atau putra kita, putri kita nanti ikut pasukan pekibar bendera di IKN dan salah satu dipilih, itu artinya apa? Bangga? Itu artinya apa? Dia lebih daripada orang lain. Dia berbeda daripada orang lain. Bahkan saya selalu sebut, itu berarti saya istimewa. Jadi berarti satu, saya adalah istimewa. Saya adalah orang yang, saya harus selalu mengaku, saya adalah orang yang merasa saya kurang pede, itu penyakit saya. Tidak percaya diri, merasa diri kadang-kadang tidak sesuai dengan standar orang lain atau standar pandangan orang. Karena apa itu? Ada faktor tertentu yang membuat kita rendah diri. Apa itu? Katanya, saya nggak tahu itu, heran saya. Tahu Mariah Carey? Penyanyi yang melengking? Kalau Bapak Ibu sekalian tahu penyakitnya? Apa itu? Penyakitnya yang paling parah katanya dia nggak percaya diri. Lucu ya. Kok ada kan cukup cantiknya kan? Kaya, suaranya luar biasa, tapi kok nggak percaya diri. Tapi ada yang sangat jelek gitu,
seperti si Tukul gitu. Udah meninggal atau belum Tukul ya? Belum ya? Masih sekarat ya. Tapi kok PD-nya luar biasa. Atau hanya nampak PD, saya nggak tahu juga. Tapi saya yang mau kita lihat, Bapak Suka, coba ini belajar dari segi ini. Apapun keadaan, saya mulai belajar itu. Saya hanya seperti saya doakan tadi, Tuhan supaya tolong saya sudah berpikir seperti pikiranmu. Saya punya perasaan sama seperti perasaanmu. Dan supaya saya bertindak seperti tindakanmu. Nah, berarti apa pikiran Tuhan terhadap saya? Bagaimana Tuhan menilai saya? Bisa? Penilaian Tuhan dan bilang melalui ayat ini, kamu itu istimewa. Karena apa? Karena aku memilih kamu sebelum berbuat apa-apa. Aku menentukan kamu istimewa bukan karena apa dulu yang kamu lakukan. Dunia ini kan begitu, betul nggak? Setelah ada prestasi dulu, setelah ada wajah dulu, setelah ada kelakuan kita dulu, baru kita disebut istimewa. Sebelum kita punya apa-apa, kita sudah disebut istimewa. Saya tidak tahu di ruangan ini, ada nggak merasa kurang berharga karena mungkin sepeda motormu nggak sama dengan sepeda orang lain. Rumahmu mungkin nggak sama seperti rumah yang lain. Wajahmu mungkin tidak secantik orang lain. Dan merasa seperti, apalagi dunia ini penuh persaingan ya. Persaingan mobil lah, pekerjaan lah, wajah lah, prestasi lah. Tapi pada waktu kita melihat seperti itu, kita mulai melihat diri kita kecil. Tapi pada waktu kita melihat perbuatan Tuhan yang memilih kita di dalam kedaulatannya, saya istimewa. Jadi siapa yang mau saya ikut? Diri saya yang menilai saya, orang lain yang menilai saya, atau Tuhan yang menilai saya? Hah? Tuhan. Berarti siapa saya? Jadi sekalipun di ruangan ini bilang kamu jelek gitu, tapi Bapak saya di surga bilang apa? Kamu istimewa. Jadi mana yang benar? Ini enggak berlaku demokrasi di sini. Jadi saya itu istimewa itu bukan atas atas pilihan gitu, bukan. Polling. Enggak. Itu atas ketentuan dari. Jadi kamu mau bilang semua saya jelek, enggak masalah, terserah bagi kamu. Tapi Bapak saya di surga bilang, sejak dunia dijadikan, aku sudah menjadikan kamu istimewa. Jadi kepada mahasiswa saya juga selalu bilang ini, kalau kamu punya perasaan gitu, nanti setelah kuliah ini, pergi dulu kamu, pertama-tama pulang ke kamarmu, lalu kamu cari cermin. Lalu bilang, tunjuk kepada orang yang di cermin itu, you are so special. Ada yang merasa tidak spesial hari ini? Siapa tahu ya kan. Soalnya senyum itu tidak menunjukkan apa yang di dalam. Karena kita ini pemain drama semua. Ini kan banyak drama, apalagi suka menonton sinetron ya kan. Kan sinetron itu kan, harmonis. Suami istri kan, luar biasa, ini teladan. Ternyata besok cerai, itu kan kenyataannya. Makanya di ujung sinetron, jangan Bapak Ibu sekalian selalu menurut Bapak ini kayaknya penggemar sinetron ini ya. Beberapa kali memang pernah saya lihat. Oke, jangan, saya juga nggak mengapain diri. Tapi selalu hampir di ujung sinetron itu bilang apa? Ini cerita fiktif saja, ini bukan nyata. Nah, tapi yang dibilang Alkitab itu bukan fiktif, itu nyata. Jadi keistimewaanmu tidak ditentukan warna kulitmu, bukan tinggi badanmu, bukan juga mancung tidaknya hidungmu, bukan karena kaya dan miskinmu,
atau karena pendidikanmu, tetapi saya dipilih oleh Tuhan karena kedaulatannya dijadikannya. Dan saya nggak perlu bertanya itu kenapa Tuhan. Akhirnya boleh juga lah sampai muncul lagu itu. Siapakah aku ini Tuhan, ya kan gitu. Kok dijadikan jadi biji matamu? Kenapa itu? Bayangkan saudara, banyak orang di dunia ini nggak dipilih. Salah satunya aku rasa Madonna nggak dipilih Tuhan. Ya kan? Pertanyaan kita nanti, ini apalagi tentang keselamatannya. Dia dipilih Tuhan untuk selamat atau Tuhan tidak memilihnya? Ya saya bilang tidak, Tuhan nggak memilihnya. Agak kejam ya. Perdebatan ini memang agak nanti satu saat bisa, tapi itu pertama. Jadi baru kemudian apa? Kita ada dan diselamatkan karena ada maksud dan tujuannya. Nah itu yang harus kita percaya. Berarti pada waktu saya dipilihnya lalu diselamatkan, selalu ada tujuannya. Nah pertanyaan adalah, siapa yang menentukan tujuan hidup kita? Sering disitulah yang terjadi sering masalah. Kan Tuhan yang menentukan kita kan? Ini ada yang buat ini? Oke, ada. Nah, tapi pertanyaannya untuk apa dibuat ini? Siapa yang tahu ini untuk apa? Yang membuatnya. Tapi ini bisa dibuat dengan cara lain enggak? Ya mungkin anak-anak diambil apa? Malah jadi bukan untuk ini, tapi malah ngapain mata orang gitu. Gini, gitu kan itu. Bisa. Nah, memang saya belajar ini mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca bukunya Pak Rick Warren ya, udah tahu sebagian mungkin sudah baca bukunya ya, The Driven Purpose Life. Nah ini yang seringkali kita Bapak Ibu sekalian, disinilah barangkali kita betul-betul perlu hati-hati. Bukan kita yang menentukan tujuan hidup kita, tapi kita yang harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Jadi akhirnya begini, dikatakan begini, seorang Kristen yang sukses itu apa? Definisilah dulu masalah sukses. Dunia bilang sukses itu apa? Kaya, betul. Punya kedudukan tinggi, betul kan? Tetapi kalau Tuhan mau mengatakan sukses itu apa? Apa? Oke, melakukan kehendaknya, artinya melakukan apa yang dia tentukan. Misalnya, saya selalu dibilang begini, seandainya sebenarnya Tuhan menentukan kamu jadi pendeta, tapi kamu nggak mau, lalu kamu jadi pengusaha, kira-kira dan pengusaha kaya lagi, sukses nggak itu? Betul, itu lari dari panggilan. Jadi akhirnya untuk pekerja sekarang ini mungkin perlu ditanya ini, berdasarkan kedaulatan Tuhan, kira-kira saudara udah sukses belum ini? Kenapa?
Karena sangat yakin pekerjaan saya sekarang, ya. Wow. Tapi yakin Pak siapa namanya lupa aku? Ferry. Yakin dulu nggak dipanggil lu jadi pendeta? Eh? Yakin nggak dulu bahwa nggak dipanggil jadi pendeta? Atau Pak Ferry dulu nggak hanya melawan aja? Sebenarnya Tuhan udah bilang kamu jadi pendeta tapi nggak mau. Enggak. Jadi pekerjaanmu sekarang yakin betul dari Tuhan? Oh, setengah pendeta. Nah, tapi panggilan dulu kan nggak setengah pendeta, tapi sepenuh pendeta. Ini pergumulan saya gini. Anak saya dua ya. Ini jadi akhirnya ke situ ya. Anak saya dua. Kerinduan saya dan doa saya adalah dua-duanya jadi pendeta. Itu kerinduan saya. Itu kalau bilang kemauan bolehlah. Agak keras saya dengan itu. Tapi dua-duanya bilang apa? Nggak mau. Hanya dua pertanyaan saya sekarang. Apakah anak saya ini yang membandel atau memang saya yang salah? Karena Tuhan punya tujuan yang khusus kepada dia. Bahkan anak saya sekarang ini mungkin saya terbuka aja nih, sekaligus saya didoakan. Dan anak saya didoakan. Malah justru dia sudah lulus dari UPN Surabaya. Dan saya bilang dulu, namanya Chen, tolong dulu kamu ambil S2 aja teologi di sana di Surabaya, maksud saya. Tapi ya enggak lah, kata. Pulang udah selesai, malah justru dia sekarang kursus bahasa Jerman. Mau ngapain? Saya mau pergi ke Jerman. Lalu kalau saya cerita sama teman, aduh anak saya begini, wah hebat itu ke Jerman itu. Menurut dia hebat, tapi saya sedih. Kenapa saya sedih? Ya memang begini, jangan-jangan dia pergi ke sana itu betul melawan Tuhan. Anak saya juga begitu. Yang kedua, nggak mau jadi pendeta. Di Salatiga kuliah, nanti bulan 10 wisuda. Namanya Cevi. Pulang dulu nak ke Medan. Supaya bisa gantikan papa. Ah nggak mau aku. Dia pemain saksofon. Nah, yang saya terus khawatirkan adalah jangan-jangan anak saya ini tidak bertanya kepada siapa? Kepada penciptanya. Bapak, apa sih yang kau mau aku lakukan? Kan gitu. Kecenderungan kita adalah apa? Terbalik. Tuhan, saya mau jadi dokter dalam nama Yesus. Buatlah aku jadi dokter kan. Apalagi zaman sekarang namanya apa itu? Ada yang disebut dengan word faith. Tahu word faith? Oke, word faith itu sebutkan aja gitu loh. Misalnya kalau mau menikah, siapa yang belum menikah sini? Sudah? Sudah? Belum? Oke. Ini word faith bilang gini, sebutkan, gambarlah perempuan yang kamu inginkan kayak apa. Warna kulitnya putih atau hitam. Tingginya berapa? Lalu hidungnya kira-kira mancung atau setengah mancung atau apa. Lalu kemudian semua pokoknya gambarkanlah secara detail. Lalu akhirnya apa? Imanilah itu. Jadi dalam nama Tuhan. Kira-kira gitu, bilang gitu. Nah pertanyaan, siapa yang Tuhan jadinya?
Yang menentukan siapa? Iya, berarti Tuhan hanya disuruh untuk apa? Mengaminkan, bahkan mengikuti apa yang kamu mau. Itu memang populer itu. Bahkan sampai sekarang pun itu. Bahkan ada yang bilang gini, kata-katamu berkuasa, katanya dulu itu. Iya kan? Lalu saya uji dia. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau kata-katamu berkuasa, bilang kepada saya, babilah kau gitu tuh. Ya? Dia bilang dulu, saya bilang, nggak apa-apa. Kalau saya jadi babi tiba-tiba nggak apa-apa. Saya rela bilang. Tapi saya bilang enggak. Bapak saya di surga tidak akan pernah mengizinkan saya jadi babi oleh karena keyakinanmu. Jadi saya mempunyai keyakinan, makanya saya katakan gini, saya punya, maaf mungkin saya bisa berbeda pandangan dengan banyak teman. Saya bilang, apakah iman yang paling tinggi? Iman yang tertinggi bagi saya adalah pada saat saya berlutut dan berkata kepada Tuhan, seperti Yesus, jangan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu lah. Dan pada saat kehendak Allah dinyatakan, kau mati katanya. Ya Tuhan. Kan itu yang dibuat Yesus kan. Dan Yesus, Allah bilang apa? Kehendakmu lah jadi, bukan kehendakku yang jadi. Tadi Bapa di surga bilang apa? Kau harus mati nak. Itulah kehendakku. Jadi kalau kita berkata tentang kedaulatan Tuhan adalah berarti saya harus hidup sesuai dengan maksudnya Tuhan. Sehingga dalam diskusi kita malam ini harusnya saya mau nantang gini. Boleh enggak membuat surat kosong? Saya lupa membuatnya di sini. Dan di atas kosong surat yang enggak ada isinya tapi saudara tanda tangani di bawah. Dan bilang apa? Tuhan, engkaulah yang isi lembar yang kosong itu. Mau? Menangkap mas saya? Ini lembar kosong ini. Dan saudara sudah tanda tangani. Bila perlu kasih materai 10.000. Dan akhirnya suruh Tuhan bilang apa? Tuhan, isilah apa yang kau mau sesuai dengan kehendak. Termasuk menikah dengan siapa gitu. Termasuk pekerjaan apa? Termasuk apa? Termasuk akhir dari hidup saya. Bahkan dengan cara saya mati. Karena ada juga pendeta naik pesawat Adam Air lalu mati kan. Termasuk include itu? Ya termasuk. Jadi kalau kita mau katakan iman dengan kedaulatan Allah, ya menurut hemat saya kita masih lebih luas dari ini, tapi menurut saya adalah ini yang harus selalu kita imani. Tuhan, terima kasih saya sudah istimewa di hadiratmu, dan bahkan saya rela melakukan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Karena sekarang ini kita sudah pada apa? Ini sudah pada tahap, maaf ya saya tidak mengkritik sebenarnya, tapi hanya memberi pikiran. Kita seringkali sudah pada tahap sekarang ini di gereja-gereja itu kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita.
Kita sudah dalam persimpangan itu sekarang. Sehingga kalau ditanya motif kita ke gereja, kadang-kadang itu apa? Apakah Tuhan kita ingin mengikuti apa yang kata Tuhan, atau kita sedang mengatakan Tuhan buatlah sesuatu seperti yang kuinginkan dan yang kuharapkan. Termasuk apa? Seperti Pak Tobing ya, sakit ya. Sakit apa? Saya kena gula saya. Itu juga karena pilihan-pilihan salah juga itu termasuk. Memang ada terjadi kepada kita karena pilihan kita yang salah, betul. Nah sekarang kita datang kepada Tuhan, pertanyaan kita adalah gini. Seringkali yang datang, Tuhan berkatilah aku, tolonglah aku di perjalanan, berilah aku rezeki, kan itu doanya terus. Berilah saya kekuatan, berilah saya pimpinan, berilah saya jodoh, berilah ini kan. Tetapi sudah jarang kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui penyakitku ini? Apa yang Tuhan inginkan melalui lamanya aku tidak menikah? Bagi orang kita, orang Asia, tidak menikah itu apa? Kabar apa? Tidak menikah itu kabar apa? Karena banyak orang sekarang memandang orang nggak menikah itu apa? Nggak laku lah. Betul? Bahkan lagunya apa? Orang yang nggak menikah, lagunya apa? Betapa malang nasibku. Kan itu lagunya. Betul kan? Bukan ya? Karena kesel tetap salah. Padahal kalau memang Tuhan menghendaki orang nggak menikah, nah saya juga tidak mengatakan supaya kamu jangan menikah, bukan. Jangan kehendakmu juga. Siapa tahu kamu nggak mau menikah karena memang patah hati, kan itu salahmu sendiri. Tapi ada yang dikehendaki Tuhan tidak menikah. Seperti siapa? Mother Teresa misalnya. Ditentukan dia tidak menikah, ditentukan dia melayani di Kalkuta bersama-sama dengan orang kusta sampai akhir hayatnya. Bajunya hanya satu macam setiap hari, putih dan strip biru, hanya itu. Tapi mengagumkan luar biasa kan gitu. Nah, tapi yang penting sekali lagi adalah karena Tuhan bilang apa dalam Efesus? Kita ini buatan Allah, ya kan? Diciptakan dalam Kristus agar kita melakukan perbuatan baik. Berarti Tuhan sudah menentukan apa diri kita setelah kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai coba, nggak tahulah, yakinkan gitu loh. Itu yang saya selalu doa saya setiap hari. Tuhan yakinkan saya, ajar saya bahwa saya hari ini adalah melakukan apa yang Tuhan mau, bukan karena pilihanku gitu. Itu adalah doa siapa? Doa orang-orang yang mengakui, orang beriman yang mengakui kedaulatannya, yang mengatakan seperti Paulus juga bilang, aku ini hamba, engkau Tuhan, dan aku sebagai hamba tidak punya hak untuk memilih untuk diriku sendiri. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, mungkin nanti ada respon atau tidak. Lalu kemudian akhirnya saya katakan bagaimana mengimplementasikan itu tentang kedaulatan Tuhan yang sudah memberi kepada kita sesuai dengan permintaan dari kita. Saya hanya mau mengajukan 2 pertanyaan tentang menjawab implikasinya adalah menjawab 2 pertanyaan dengan benar, gitu, kira-kira begitu. Sekarang ini pertanyaan adalah 2 pertanyaan penting benar. Pertama,
kau apakan anakku yang sudah kuberikan atas. Nah pertanyaannya, dia memberikan itu atas permintaan kita? Apakah kita meminta, ya Tuhan kirimkanlah anakmu, dan kemudian karena terlalu banyak yang meminta dan nangis-nangis lalu bilang Tuhan apa? Ya kasihan anakku, udahlah kau sudah diinginkan oleh dunia ini, udah nangis-nangis meminta kau datang ke dunia ini. Kayak gitu? Tidak. Bahkan Yesus sudah ditentukan dari surga oleh Allah tanpa permintaan kita, tanpa rengekan kita, dan diberikan itu untuk menjadi juru selamat. Nah pertanyaan, saya kira di ruangan ini pasti lulus jawabannya. Kau sudah apakan Yesus? Hah? Sudah kau apakan anaknya itu? Hah? Dia apain? Ya sudah kuterima gitu ya. Sebenarnya kan singkat aja gitu. Kan betul? Anakmu itu sudah kuterima sebagai juru selamatku, itu dulu. Jadi berarti udah lulus. Jadi nanti di surga itu yang ditanya. Kau sudah apakan anakku? Nah sebagian nanti yang berjenggot, yang tapi bukan yang di sana, yang di Jakarta maksudnya. Kau apakan anakku itu? Dia bilang pasti apa? Ku hina-hina dia. Oke. Kan gitu? Ya kalau begitu maaf, tempatmu nggak di sini. Tapi kepada kita akan bilang apa? Sehingga kan pertanyaan, kurasa di PDPA sudah ya. Kalau kau meninggal hari ini, pasti yakin masuk surga? Atau masih ada yang ragu? Senyumnya ini senyum jujur atau apa ini? Yakin pasti masuk surga? Oke, betul. Ya udah. Berarti itu kan itu. Nah, berarti udah betul itu. Karena itu yang di dalam kedaulatannya yang mengirimkan anaknya yang menginginkan itu. Bahwa saya sudah menerima dia dulu. Tapi yang kedua inilah, ini belum tentu. Oke. Kamu apakan apa yang aku berikan kepadamu? Apa itu? Oke, apa saja itu talenta itu? Termasuk duit juga itu? Termasuk duit? Kau apakan duitmu? Ditabung. Dan Tuhan bilang sebenarnya enggak aku inginkan kau tabung itu. Karena itu sama seperti talenta yang satu itu kau tanam itu katanya. Oke, itu pertanyaan serius bagi saya. Tuhan, setiap kali rupiah yang Tuhan beri pada saya ini saya sudah gunakan enggak sesuai dengan maksud? Tapi ada teman saya yang ekstrim sekali, cukup ekstrim. Sampai katanya dia haus. Lalu ada tukang cendol lewat. Sampai dia nanya, Tuhan boleh nggak aku beli cendol? Saking apa? Saking takutnya dia katanya, jangan-jangan aku pakai uang ini bukan sesuai dengan maksudnya. Oke, menurut saya itu terlalu ekstrim. Tapi yang jelas adalah itu yang harus ditanya kepada kita di dalam kedaulatan yang memberikan. Lagi-lagi dia memberikan itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu kita harus menjawab, Tuhan aku sudah gunakan itu sesuai dengan maksudmu. Terus saya berpikir memang, ini maaf sekali lagi. Seringkali kan pengemis datang. Lalu di pinggir jalan, misalnya tadi yang sampai di yang sampai di cak-cak putih itu, sampai gini, lalu gini dia jalan, gini kan, gini. Saya berpikir, apakah kehendak Tuhan, apakah kemauan Tuhan uang ini saya kasih sama dia? Kan kita sudah terbiasa terdorong karena apa? Kasihan kita, termasuk polisi-polisi cepek misalnya. Apakah setiap orang gitu harus kita kasih, Kak? Bahkan sampai sekarang pun
parkir diumumkan nggak boleh lagi dikasih, tapi tukang parkir masih berkeliaran. Nah, ini ya lagi-lagi itu hanya masalah kecil. Tapi bagaimana kalau itu misalnya ada perusahaan kita, ada pekerjaan kita, apakah kan itu Tuhan berikan pada kita? Kamu apakan itu? Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya kalau kita mau berpikir mengimplementasikan atau implikasikan kedaulatan Allah yang memberikan semua itu, bukan karena kita sebenarnya, karena Dia memberi angin, Dia memberi matahari, Dia berikan pada kita, maka harusnya kita harus meresponi pertanyaan Tuhan. Di dalam kedaulatannya. Nah, saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya kesimpulan terakhir adalah pada waktu kita memikirkan semua itu, akhirnya Paulus mengakhiri berpikirkan tentang kedaulatan Tuhan. Maka yang muncul dari hatinya yang terdalam adalah ini. Aku tidak paham Tuhan, aku serahkan diriku kepadamu. Hidupku adalah milikmu. Tapi pada ujungnya adalah dia bilang apa? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Maka kita harus aminkan apa? Termasuk hidup kita, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memikirkan kedaulatan Allah akan memunculkan, jika kita menghayati kedaulatan Tuhan, maka penghayatan dari semua itu adalah memunculkan dari kedalaman hati kita, oh alangkah dalamnya pengetahuan Tuhan. Kita doa dulu.